Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Apriana dengan NIM 19051100877 dari kelas 2019B. Dalam video kali ini, saya akan membawakan materi tentang teks cerita pendek untuk pemenuhan tugas media pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama kita masuk dengan pengertian. Jadi cerpen atau cerita pendek itu adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi secara singkatnya, cerpen ini adalah karya prosa yang berbentuk fiksi yang menceritakan perjalanan hidup suatu tokoh yang di dalamnya itu berisi tentang konflik dan juga penyelesaiannya. Lanjut, kita masuk kepada ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu terdiri kurang dari 10.000 kata. Hal ini karena sesuai dengan namanya, cerpen, cerita pendek, jadi dalamnya itu terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua yaitu selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga bersifat fiktif. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja atau alur tunggal. Yang kelima, isi dari cerita itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, bentuk tulisan yang lebih singkat atau lebih pendek dari sebuah novel. Yang kedelapan, penokohan dalam cerita pendek itu sangat sederhana. Yang kesembilan, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Dan yang terakhir adalah kesan dan pesan yang ditinggalkan itu sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Jadi ini adalah ciri-ciri cerpen. Selanjutnya kita masuk kepada struktur cerpen. Struktur cerpen itu hampir mirip seperti teks anekdot. Ada 6 elemen atau 6 struktur yang membangun teks cerpen itu sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kita masuk ke strukturnya, yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak ini adalah gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan dan biasanya itu bersifat opsional. Jadi abstrak ini biasanya ada letaknya itu di awal sebuah cerita sebelum masuk kepada struktur lainnya seperti orientasi dan juga komplikasi. Yang kedua yaitu ada orientasi, yaitu berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Jadi orientasi ini mulai mengenalkan waktunya, suasananya, dan tempat apakah yang ada di dalam suatu cerpen itu. Yang ketiga kita masuk kepada komplikasi, yaitu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Jadi pada struktur yang ketiga ini yaitu komplikasi, karakter dan watak tokoh itu mulai dimunculkan oleh si pengarang. Yang keempat yaitu ada evaluasi, konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks, serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Jadi di evaluasi ini masalahnya itu konfliknya itu mulai menuju klimaks atau memuncak, dan kemudian setelah memuncak itu bakal ada penyelesaian yang disertai setelahnya. Yang kelima yaitu ada resolusi. Resolusi ini adalah pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Jadi setelah tadi diberi masalah, kemudian si pengarang ini bakal memberikan solusi terhadap masalah apa yang dialami oleh tokoh ceritanya itu. Dan yang terakhir yaitu adalah koda. Koda itu adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Ini sama dengan amanat yang seperti kita tahu ada pesan yang terkandung dalam sebuah cerita pendek ini dan bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen di sini maksudnya ialah unsur yang membangun sebuah cerpen itu dari dalam. Lanjut kita masuk, ada beberapa unsur intrinsik cerpen, yaitu yang pertama tema. Tema ini ialah inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Jadi bisa dibilang tema inilah yang membangun si cerpen ini. Yang kedua yaitu ada setting atau latar. Maksudnya bagian penjelasan mengenai waktu, tempat, dan juga suasana yang terjadi. Jadi di setting atau latar ini akan diberikan penjelasan mengenai waktu, tempat, dan suasana yang terjadi di dalam sebuah cerita pendek itu. Yang ketiga kita masuk kepada alur atau plot, yaitu adalah jalan dari sebuah cerita. Alur memiliki beberapa jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Jadi seperti yang kita tahu, kita itu
diajarkan atau diberitahu ada 3 jenis alur. Yang pertama yaitu ada alur maju, yang maksudnya di sini alur maju ini adalah jalan ceritanya itu hanya fokus ke depan saja. Yang kedua yaitu ada alur mundur, atau alurnya ini membahas tentang masa lalu si tokoh itu. Dan yang terakhir yaitu ada alur campuran, yaitu perpaduan antara adanya alur maju dan juga adanya alur mundur. Yang keempat yaitu ada tokoh, sosok yang diceritakan dalam sebuah karangan. Tokoh memiliki beberapa jenis, yakni tokoh baik, tokoh jahat, dan juga tokoh netral. Dan kita juga tahu kan, tokoh ini memang dibagi 3. Biasanya yang kita tahu itu adalah tokoh baik itu disebut dengan protagonis, dan yang tokoh jahat itu disebut dengan antagonis. Sedangkan tokoh netral itu adalah tokoh yang sifatnya itu berada di tengah-tengah antara tokoh yang bersifat baik dan tokoh yang bersifat jahat. Dan yang terakhir yaitu ada sudut pandang, yaitu sudut pandang ini adalah suatu bentuk cara pandang si pembuat cerita pendek. Jadi ini adalah sudut pandang dari si penulisnya cerita itu. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik cerpen, atau unsur yang membangun cerpen itu dari luar. Yang tadi kan dari dalam, jadi yang kita bahas sekarang adalah unsur intrinsik cerpen dari luar. Ada beberapa unsur ekstrinsik cerpen, yaitu yang pertama, adanya latar belakang dari pengarang. Biasanya pengarang akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi apa yang dirasakan oleh pengarang atau apa yang pernah ia alami, ia akan salurkan ke dalam tulisannya. Yang kedua yaitu adanya latar belakang dari masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat ini akan mempengaruhi isi dan jalannya cerita. Yang ketiga adanya biografi yang memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap. Yang keempat terdapat aliran sastra. Aliran sastra ini akan mempengaruhi gaya bahasa yang dituangkan dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah adanya kondisi psikologis, biasanya senang, suka, duka, dan sedih dalam sebuah cerita dipengaruhi oleh mood dari si penulis. Jadi ketika mood penulisnya itu lagi baik, ia akan membuat cerita itu dalam keadaan bahagia, misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya penulisnya itu suasana hatinya sedang tidak bagus atau sedih, ia juga akan menuliskan itu ke dalam ceritanya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi cerpen. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen itu tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi sama halnya dengan karya sastra lain. Fungsi cerpen ini kita golongkan atau kita bagi menjadi 5, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai penghibur bagi para pembaca. Jadi fungsi pertama dari cerpen ini adalah sebagai penghibur bagi para pembacanya. Yang kedua yaitu ada fungsi estetis, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberikan rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Jadi ketika pembaca itu selesai membaca cerpennya itu, ia akan mendapatkan rasa puas setelah membacanya. Yang ketiga yaitu fungsi didaktif, yaitu memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca yang dapat ia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada fungsi moralitas, yaitu memiliki nilai moral sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan buruk berdasarkan cerita yang terkandung. Dan yang terakhir ada fungsi religiusitas, yaitu memberikan pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi para pembacanya. Selanjutnya kita masuk ke beberapa penulis cerpen terkenal yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah Chairil Gibran Ramadhan. Beliau ini sangat terkenal di kalangan dunia cerita pendek karena ceritanya itu memang bagus dan banyak disukai oleh para pembaca. Contoh ceritanya yang sangat digandrungi itu atau yang sangat disukai oleh para pembaca itu adalah 11 Colen di Malam Lebaran, dan ada juga kumpulan cerpen yang ia beri nama Ibu Kota Keberaksaraan. Yang kedua ada Asma Nadia, sama halnya seperti Chairil Gibran Ramadhan. Cerpen karya beliau ini juga banyak disukai oleh para pembaca karena ceritanya itu yang bagus dan juga mengandung makna. Contoh cerita-cerita cerpen beliau adalah Cinta Laki-laki Biasa, Sepotong Cinta Dalam Diam, Menanti Bangau Lewat, Menganyam Kesabaran, dan Aku Ingin Menjadi Istrimu. Baiklah, sekian materi teks cerita pendek yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian materi saya, dan saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.